diberikan nikmat sehat, panjang umur, taufik dan hidayahnya, sehingga kita diringankan langkahnya untuk bisa hadir di majelis ilmu pada pagi ini. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Sabarudin yang telah hadir di antara kita semua, yang insya Allah pagi ini akan memberikan kajian lanjutan dari tafsir surat Al-Mutaffifin, yaitu celaan terhadap orang-orang yang curang, kalau tidak salah. Ya, sahih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir untuk menghadiri kajian pada pagi ini. Semoga apa yang akan disampaikan Ustaz menambah pengetahuan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berjalannya kajian pada pagi ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Laptop saya belum nyala. Hah? Laptopnya nggak nyala. Oh, laptopnya nggak benar. Iya, nggak tahu tiba-tiba. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di hari Jumat, hari Ahad. Masih mundur lagi, oh ya. Hari Ahad ya. Tanggal 7 September 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal ya. Tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik keberkahan untuk kita semuanya. Jamaah yang Allah muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita ya, dari surat Al-Mutaffifin. Dan kita sampai pada ayat-ayat yang terakhir. Maka sesungguhnya di awal kita sebutkan fa inna asdaqal hadisi fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya ucapan adalah kitab Allah. Wa khairul huda huda Muhammad. Dan sebaik-baiknya petunjuk dalam beragama adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara khutbah muqaddimah dari khutbah Rasulullah SAW tadi ada dua kalimat yang cukup menarik.
yang menegaskan sesungguhnya sebenar-benarnya ucapan, sebaik-baiknya ucapan adalah firman Allah. Hal ini menegaskan bahwasanya jika seseorang ingin tahu tentang kebenaran, maka hendaknya senantiasa yang menjadi pedomannya adalah kitab Allah, yang tidak akan berubah dan tidak akan pernah bisa dirubah dari sejak diturunkan sampai hari ini. Maka seorang hamba dalam perkara agamanya, dalam kehidupannya, hendaknya senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Karena dunia itu ya seperti inilah. Orang bilang dunia itu adalah panggung. Banyak sandiwara daripada seriusnya banyak. Dunia itu panggung sandiwara. Dunia itu seperti fata morgana. Dunia itu kesenangan menipu dan seterusnya sifat-sifat yang disebutkan. Maka jika seseorang tidak punya pedomannya, tidak punya bimbingannya, pastinya dia akan terombang-ambing, gak jelas. Seseorang kalau bermain tapi gak jelas, itu kira-kira asyik atau gak asyik, Pak? Asik. Coba main bola Pak, tapi gak ada gawangnya. Jadi main bola tapi gak ada gawangnya, Pak. Kira-kira seru apa gak seru, Pak? Gak seru. Bapak-bapak ini suka main futsal apa enggak ya? HP itu amalan bercahaya di malam hari. Amalan bercahaya di malam hari adalah HP. Amalan yang memberikan cahaya di kegelapan itu adalah HP. Seseorang kalau ingin mendapatkan cahaya di kegelapan, ya udah. Ketika masuk kamar menjelang tidur mati lampu gitu. Jadi, amalan yang bercahaya. Maka main bola kalau tidak ada gawangnya, maka nggak ada tujuan yang dicapai. Itu nggak asik. Asiknya main bola itu kapan? Ketika ada lawan, kemudian ada golnya. Demikian juga dengan hidup. Kalau hidup itu nggak ada goalnya, nggak ada tujuannya, kurang asik. Nggak jelas, terombang-ambing ke sana kemari. Namun ketika hidup itu ada tujuan yang jelas, ada bimbingannya, dan ada yang menuntunnya, ini indah. Dan pedoman itu tidak akan kita dapati di kitab-kitab yang lain. Hanya ada pada kitab Allah turunkan. Itulah yang dikenal dengan kutub samawiyah, kitab-kitab dari langit. Kitab yang Allah turunkan. Dari kitab yang pertama, kitab Taurat, Zabur, Injil, sampai penutup dari semua kitab-kitab adalah Al-Quranul Karim. Yang kitab Al-Quran muhaimin, menguasai, mencakup, meringkas semuanya. Kitab yang mencakup, meringkas semuanya kitab. Jadi kalau pengen tahu kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, Furqan, dan lain sebagainya, cukup baca Quran. Sudah merangkum dari semua kitab yang ada. Maka kita pelajari tentang kehidupan kita ini. Kita membawa kehidupan kita ini di bawah sebuah naungan pedoman Al-Quran Karim.
Kita sampai pada surat Al-Mutaffifin di lafaz yang terakhir ini. Allah menegaskan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, mujrim. Di ayat 29 ya. Mereka mentertawakan orang-orang beriman. Allah memberitahukan, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kelak nanti mereka al-mujrim, alladzina ajramu, orang-orang yang berbuat dosa, mereka nanti akan mentertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang berimannya lewat di depan mereka, mereka mengedip-ngedipkan mata. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada keluarganya, yaitu orang-orang yang mengolok-olok tadi, orang-orang yang mengecek-ngecek tadi, kembali kepada keluarganya, mereka kembali dengan senang gembira ria, karena sudah bisa mengolok-olok orang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka, yaitu orang-orang yang mengolok tadi, melihat orang-orang beriman, mereka berkomentar, inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka orang-orang beriman adalah orang-orang yang sesat. Orang beriman dituduh sesat. Dari ayat ini ya, sebelum kita lanjutkan pada ayat berikutnya, kita akan ambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya orang-orang beriman itu akan menjadi objek bahan olok-olokan. Namun sebelumnya, sebelum dari ayat ini, Allah menceritakan tentang kenikmatan. Kenikmatan orang-orang al-abror. Kemudian sebelumnya tentang ancaman orang-orang yang fujar, orang-orang yang durhaka. Allah sebutkan tentang kenikmatan orang-orang al-abror. Lafi na'im, berada dalam penuh kenikmatan. Kemudian mereka di atas dipan-dipan, wajah mereka berseri-seri. Wajah mereka berseri-seri penuh dengan kenikmatan. Di mana ini, Pak? Di akhirat. Di surga. Allah menegaskan juga dalam firman-Nya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah-wajah mereka ada tanda-tanda daripada bekas sujud. Pak, tahu nggak kalau orang itu ahli sujud? Bekasnya apa, Pak? Oh, ini. Jidat hitamnya berapa, Pak? 2. Masih kalah sama apa itu? Itu loh, Pak. Hah? Yang 6 tuh 8 tuh, Pak. Titik-titik di atas. Itu lebih mantap lagi tuh sujudnya. Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Terdapat bekas di wajah mereka. Para ulama tafsir memberikan penjelasan.
Apa bekasnya? Bekasnya mereka itu wajahnya agak-agak ngantuk. Jadi kalau yang ngantuk-ngantuk nih Pak biasanya. Berarti tandanya tadi malam itu tahajudnya itu lama Pak. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW ketika habis sholat malam, sebelum sholat subuh, sebelum datang adzan subuh, dari selesai sholat malam, kemudian ada adzan awal. Adzannya siapa? Bilal. Maka Rasulullah SAW ngapain? Tidur istirahat. Tidur istirahat untuk menghilangkan ngantuknya. Biar ketika datang ke masjid itu nggak dilihat, wah ini berarti sholat malamnya lama nih. Sampai datang sholat subuhnya ngantuk. Jadi justru dalam hal amal kebaikan, dalam amal ibadah itu menampakkan atau menutupi. Dalam amalan agama itu seharusnya kita disuruh menutupi. Misal ketika waktu puasa Senin Kamis merasa lemes itu. Jadi ke masjid itu sambil lemes itu. Kenapa kok lemes Pak ya? Puasa Senin. Justru itu yang kurang. Karena seharusnya itu dalam perkara amal kebaikan itu seorang mukmin menutupi. Meskipun andai kata ditampakkan boleh kelihatan, boleh. Perkara riak enggak riak yang itu perkara hati, enggak ada yang bisa lihat. Cuma seorang mukmin itu harus lebih banyak menyembunyikan amal kebaikan dibandingkan menampakkan. Karena banyak nas-nas yang memotivasi untuk menyembunyikan. Dan barang siapa yang banyak menyembunyikan amal kebaikannya, amal rahasia itu lebih banyak, maka akan dikuatkan amal dohirnya. Jadi barang siapa yang ingin kuat amal dohirnya, perkuatlah amalan batin. Baik amalan batin maksudnya amalan hati, atau amalan batin maksudnya nggak kelihatan. Jadi yang ingin dikuatkan amal dohir, gimana cara menguatkan amal dohir? Bagaimana biar bisa kuat istiqomah? Perbanyak saja amalan rahasia yang gak ada yang tahu. Sehingga kembali kepada tadi, tanda wajahnya orang banyak sujud tadi ngantuk. Jadi kalau sholat subuhnya ngantuk-ngantuk, pertanda belum tidur. Enggak masih sholat malamnya itu kelihatan sayu wajahnya. Kemudian oleh karena SAW itu sebelum sholat subuh, ketika masih ada waktu beliau tidur sejenak untuk menghilangkan rasa ngantuk. Agar ketika ke masjid nggak kelihatan. Yang tahu ngantuknya siapa? Yang tahu ngantuknya siapa? Istrinya. Yang tahu ngantuknya itu istrinya. Yang kedua, tanda wajah dari kebanyakan sujud adalah wajahnya itu nanti bercahaya. Di mana, Pak? Di akhirat kelak. Jadi cahayanya itu bukan di dunia, di akhirat kelak. Kalau sekarang suaminya setiap malam kok wajahnya bercahaya, bisa dipastikan begitu. Jadi kalau sudah mau tidur, mati sudah dilampukan, sudah pakai selimut di dalam kok masih bercahaya, itu bisa dipastikan. Punya amal khusus. Buka grup WA, grup WA mancing, grup WA jalan-jalan, ya. Besok ada mancing enggak? Sehingga amalan bercahayanya adalah yaitu ketika nanti di
di akhirat. Dan memang bahwasanya apa? Kelak nanti orang beriman itu punya cahaya. Wajahnya bercahaya, kemudian apa? Bekas-bekas wudunya pun bercahaya. Dan ada yang menegaskan ya, memang orang yang banyak berbuat kebaikan, apa ini istihad, gak ada nasnya. Istihad itu apa? Ya apa? Pandangan. Memang bahwasanya orang yang banyak berbuat kebaikan itu wajahnya itu bercahaya. Masih bukan cahaya keluar cahaya, maksudnya wajahnya itu apa? Nampak. Apa bahasanya, Pak? Wajah, auranya wajah itu apa? Nampak orangnya itu bercahaya. Terus gimana kalau orangnya hitam? Justru apa? Cahayanya itu kelihatan. Terus apa dia tahu? Wajahnya itu nampak sumringah. Orang kalau banyak berbuat kebaikan, itu wajahnya itu nampak. Ini bukan nas, ini apa? Ijtihad. Ya apa? Ada pandangan bahwasanya orangnya itu wajahnya itu tenang, kemudian apa? Ya tidak segelap orang yang gak banyak kebaikan. Nah, orang kalau banyak dosa itu wajahnya hitam atau putih? Berarti kalau utang orang hitam banyak dosa semua. Maksudnya apa? Bukan warnanya, maksud wajahnya itu apa? Ya. Itu apa? Ya orang itu kalau banyak kebaikan, jarang berbuat hal-hal yang enggak baik, itu wajah itu apa? Tenang. Siapakah orang yang merasa hatinya gundah? Adalah orang yang paling banyak keburukan. Karena antara batin dan dohirnya itu nggak akan selaras. Anggota tubuh yang nggak bisa ditipu itu yang mana? Nah, anggota tubuh yang itu nggak bisa. Pokoknya apa kalau baik ya baik, nggak baik. Hati. Sehingga dalam banyak ayat Allah itu sering menyebutkan kata fuad, hati. Inna sam'a wal basara wal fuad. Karena hati itu satu-satunya anggota tubuh itu yang nggak mau diajak kompromi. Jadi satu-satunya anggota tubuh yang nggak mau diajak cincai itu hati. Kalau lisan di belakang beres Pak. Lisan. Orang bilang lisan itu tidak bertulang atau berduri, Bu? Katanya berduri, Pak. Menyakitin katanya. Lidah itu tak bertulang katanya. Atau tak berduri katanya. Tapi kalau hati enggak. Hati itu apa? Ya, salah. Cuma karena dia nggak bisa ngomong saja saat ini, dia apa? Batin, Pak. Tapi nanti hati itu akan bersaksi. Semua anggota tubuh akan bersaksi. Sehingga orang yang tenang itu orang yang hati sama dhahirnya selaras. Kalau orang jalannya sesuai, Pak, lurus gitu, ya enak, tenang. Tapi kalau hatinya mau kemana, tapi lisannya kemana, matanya kemana, kemudian langkahnya kemana, itu nggak jalan. Satu keluarga jalannya bareng, dengan satu keluarga jalannya gak bareng, itu kelihatan nggak kelihatan? Kelihatan. Makanya Pak, kalau hatinya selaras dengan amalan zahirnya, itu ya tadi wajahnya bercahaya. Enggak tahu seperti apa cahayanya. Pak, wajahnya itu apa? Habis ini jangan merkar kalau wah ini wajahnya bercahaya nih. Ini apa? Ini orang baik, ini orang yang enggak. Maksudnya ini istihad Mas. Istihad sesuatu yang ya masing-masing orang ya berbeda. Dan ini juga pernah yang
diungkapkan oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Orang Yahudi Abdullah bin Salam ini pendetanya orang Yahudi. Ketika mendengar akan datang Muhammad ke kota Madinah, orang-orang itu menyambutnya. Orang-orang menyambutnya. Di sebagian sirah itu sampai disambut dengan apa? Dengan syair. Syairnya apa? Tola'al badru alaina. Telah datang apa? Badr. Apa itu Badr, Pak? Rembulan. Telah datang rembulan kepada kami. Min saniyatil wada'. Dari tempat saniyatil wada'. Wajib syukru alaina. Wajib kita syukuri. Ini orang baik itu harus disyukuri. Kedatangan orang baik itu nikmat. Membawa kebaikan. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, maka aku di antara orang-orang itu yang melihat, menanti seperti apa sih Muhammad. Setelah datang Nabi Muhammad SAW, kemudian dilihat dari dekat, Abdullah bin Salam langsung berkomentar, araftu annahu laisa bikadzab. Aku itu bisa melihat wajahnya orang ini bukan wajahnya orang pendusta. Di pernyataan siapa? Abdullah bin Salam. Jadi ketika Muhammad datang, aku tuh langsung bisa menilai wajahnya itu bukan orang pendusta. Enggak tahu ini ilmu apa ilmu Abdullah bin Salam, Pak? Ilmu psikologi katanya. Jadi apa? Orang psikolog kadang gitu, Pak. Oh, ini apa? Kelihatan nih gerak-gerik seperti ini. Saya pernah bergaul sama orang psikolog. Saya tanya, ini gimana? Ini gini Pak Ustadz. Ini gimana? Ini gini gitu. Oh gitu ya, ini istihad. Nah, siapa? Ilmu apa? Ilmu apa istilahnya? Pengalaman lah gitu. Maka Abdullah bin Salam itu, ini wajahnya bukan orang pendusta. Dan lebih hebatnya lagi yang meriwayatkan hadis Abdullah bin Salam. Dari Anas bin Malik. Lebih hebatnya lagi kata Abdullah bin Salam, itu baru datang di kota Madinah langsung ngasih pesan. Pesannya itu, wah ini kalau bukan orang hebat gak mungkin. Datang di tempat yang baru, kemudian langsung bawa pesan. Pesannya itu cukup mendalam. Apa pesannya? 4. Ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam. Tebarkanlah salam. Kalau orang pendatang datang di tempat yang baru gimana? Asing. Kalau sesama warga CKP kan udah tahu kan, si fulan. Kalau ada orang baru yang nggak pernah nyapa, datang pergi. Kira-kira gimana, Pak? Sebagai warga yang sudah lama nih, ada pendatang baru yang datang itu nggak pernah tegur sapa. Kira-kira ya, baik atau kurang? Ya, siapa? Kita pendatang, datang ke tempatnya orang, nggak pernah nyapa penduduk lama, warga lama. Kira-kira kurang atau baik atau kurang? Kenapa? Siapa tahu dia malu. Orang yang pendiam. Siapa tahu orang yang nggak bisa bicara. Orang bisu gitu. Apapun sebabnya, yang pasti kurang. Makanya kalau ada warga baru di CKP apa Pak peraturannya? Lapor RT, fotokopi KTP, store. Pak ini Pak saya gitu. Jadi orang nggak curiga. Jadi apa? Pak RT tanya Pak siapa Pak? Oh itu si warga baru. Dan itu bisa dipecahkan dengan apa? Menebarkan salam. Orang itu kalau mau membangun komunikasi kan harus pada mukadimah. Jadi kalau langsung tiba-tiba kepo kan orang jadi apa? Malah apa Pak?
Tiba-tiba ada orang nggak dikenal, langsung tanya tentang kita. Pak, pekerjaannya apa, Pak? Istrinya siapa, Pak? Anaknya berapa? Itu kan malah kayak interogasi. Tapi kalau membuka dengan elegan, apa? Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Kan salam Muslim, Pak. Kalau orang biasa kan say hello. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak. Dari apa? Muqaddimah yang ringan kemudian akan berlanjut pada seterusnya. Warga baru ya? Iya, Pak. Tinggal di mana? Terus akhirnya Pak, terbuka komunikasi, akhirnya saling. Sehingga pembuka komunikasi apa Pak? Afsyus salam. Tebarkanlah salam. Kalau di luar agama mungkin say hello. Tapi kalau orang Islam lebih daripada say hello. Karena salam itu apa? Doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab wajib. Assalamualaikum. Itu ini. Memberikan salam hukumnya, menjawabnya wajib, semuanya harus ada mewakili. Kalau semuanya menjawab lebih afdol. Tapi kalau sudah diwakili sudah selesai. Fardu apa namanya? Fardu kifayah. Assalamualaikum. Keselamatan atasmu. Doa, Pak. Jadi salam itu tidak sebatas hanya say hello, tapi apa? Doa, bayangkan. Keselamatan atasmu. Selamat agamamu, selamat duniamu, selamat keluargamu, selamat. Kan luar biasa. Di orang itu sampai-sampai kalau kita buka dalam tafsir An-Nur, itu ketika pertama kali ada syariat kalau datangi rumah orang itu harus pakai salam dan izin. Jadi kalau istilah mendatangi rumah orang itu pakai apa? Salam dan izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti ada orangnya. Langsung masuk atau ntar dulu? Nah, ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti ada orangnya. Langsung masuk atau izin dulu? Izin dulu. Pak, mampir ya? Atau masuk? Masuk Pak Eko. Pak Eko. Masuk? Ntar dulu. Jangan apa? Siang hari ini. Maka gimana? Pulang apa tetap di tempat? Pulang. Wah, itu apa? Sok banget dikunjungi tempatnya apa? Nggak boleh, Mak? Bukan. Jadi apa? Itu memang adabnya. Jadi kalau dikatakan kepadamu pulang. Itu lebih suci, lebih bersih. Kalau dipersilakan masuk, baru masuk. Suatu ketika Umar bin Khattab datang tamu. Assalamualaikum. Umar tahu. Gak dijawab. Ulangi lagi. Assalamualaikum. Gak dijawab. Sampai ketiga kali. Assalamualaikum. Gak dijawab. Kata Umar, biar doanya makin banyak. Jadi bukan nggak mau apa, Umar tahu. Tapi apa? Biar doanya semakin banyak. Karena dia tahu itu assalam itu doa. Si sahabat tadi, karena sudah 3 kali gak dijawab, mana Pak? Mulai pulang keluar. Kata Umar, leh. Waalaikumsalam. Saya sengaja gak aja biar apa? Doanya banyak. Kata sahabat tadi, wahai Umar, sesungguhnya apa? Aku mendengar Rasulullah bersabda, jika engkau sudah salam 3 kali, gak ada jawaban, pulang. Kata Umar, benar kayak gitu. Datangkan saksi. Kalau enggak, tak kau cambuk kamu. Jadi apa? Umar minta saksi. Biar apa? Enggak memudah-mudahkan, enggak bikin-bikin yang baru. Datangkan saksi dari para sahabat yang lain. Kalau enggak, saya cambuk. Umar itu tokoh, Pak. Umar itu
tokoh itu. Kemudian didatangkan saksi benar. Maksudnya apa? Rasulullah bersabda, jika seorang itu sudah salam 3 kali nggak ada jawaban, pulang. Kan nggak boleh apa? Intip-intip. Ada orang yang kayak, ini nggak boleh, Pak. Ini nggak boleh. Kadang gitu, Pak. Gitu. Salam nggak dijawab, udah Pak. Ngintip, ini nggak boleh. Di antara adab bertamu itu nggak boleh apa? Lihat-lihat barang-barangnya. Di antara adab bertamu. Maka apa? Di antara adab bertamu memendekkan pandangan. Jadi kalau masuk rumahnya orang itu apa? Ya udah, pendekkan pandangan. Gitu. Lihat apa yang bisa dilihat. Gak usah pakai apa. Gak kalau kasih tetangga gitu. Kembali kepada ayat. Nah, kembali kepada tadi. Afsus salam, tebarkanlah salam. Kemudian wa at'imut ta'am, kasih makanan. Pendatang baru kasih makanan enggak? Kalau punya uang. Atau apa? Kalau ada orang datang baru, dia orang fakir, kasih. Jadi kalau baik pendatangnya atau orang yang menyambutnya, kasih makanan. Namun secara biasanya yang datang itu yang miskin. Karena musafir kan. Maka apa? Yang sohibul bait itu yang memberikan jamuan. Makanya Pak, kalau di Jawa Pak, di Jawa nih Pak, nggak tahu Jawa bagian mana Pak? Jawa Timur. Itu dulu nenek moyang kita itu kalau ada keluarga atau tamu datang, wajib apa? Wajib makan. Jadi kalau datang dari jauh, pokoknya ponakan atau siapalah tamu. Kalau datang ke rumahnya, wajib makan. Ini di antara adat istiadat yang bagus sesuai dengan syariat. Yang kedua, silul arham. Perbanyak silaturahim. Yang keempat, setelah 1, 2, 3 sesama manusia selesai, yang keempat, dirikanlah sholat malam. Setelah dengan manusia selesai, dengan siapa? Allah. Hablum minan nasnya jalan, hablum minallah pun jalan. Hablum minan nasnya berapa? 3. Afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kasih makanan. Silul arham, dengan keluar kerabatnya, baru dengan Allah. Baik. Kembali kepada ayat. Maka orang-orang beriman kelak nanti akan dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Ini apa? Ini hidup yang di dunia yang orang beriman pasti dapat ini. Sehingga ketika Allah memberitahukan, maka hendaknya orang beriman gak usah kaget lagi. Apa pesan Allah? Allah yang menegaskan orang beriman, orang yang baik itu pasti ada yang menjadikan sebagai bahan olok-olokan. Jadi orang baik Pak, itu pasti punya musuh. Orang jahat pasti punya musuh. Orang baik, musuhnya siapa? Orang jahat. Satpam itu musuhnya siapa? Maling. Tapi sekarang cincai Pak. Di belakang cincai. Apa? Sahabatan ya. Satpam ya, musuhnya maling. Maling musuhnya satpam. Kalau antara maling sama satpam itu bersahabatan, berarti ada apa? Ada musuh bersama, ada kemaslahatan bersama gitu. Nah, itu tetangga itu suka apa? Nggak baik Anda apa? Kita sepakat aja dah, karena musuh bersama dia. Atau kemaslahatan bersama. Tapi apa? Secara kehidupan enggak. Satpam yang musuhnya maling. Orang baik musuhnya orang nggak baik. Maka orang beriman yang sudah benar itu pasti ada musuhnya. Musuhnya siapa orang beriman? Setan. Pertama itu musuhnya orang baik itu setan. Setan iblis itu nggak akan ridho
selama nyawa masih di kandung badan, kata iblis, tak sesatkan nanti. Jadi kalau istilahnya hidup nggak punya musuh, Pak, itu nggak mungkin, Pak. Hidup itu pasti punya musuh. Pertama siapa musuhnya? Iblis. Kemudian dari iblis turun ke anak buah. Siapa? Minal jinnati wanas. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Sehingga Allah mengatakan, hei orang mukmin yang baik, pasti kamu akan dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Ketika sudah dikasih tahu, berarti apa? Kalau nanti dijadikan sebagai olok-olokan, kaget nggak kaget? Nggak kaget, udah dikasih tahu. Kaget itu ketika nggak tahu tiba-tiba kejadian, itu baru kaget. Ada tamu, nggak ada angin, nggak ada kabar, tiba-tiba datang ke rumah. Kaget apa, Pak? Tamunya tengah malam lagi. Apa nggak kaget? Kaget. Tapi kalau udah dikasih tahu, Bu, nanti saya izin bertamu, ya. Jam berapa? Jam 1. Di antara bertamu yang tidak dianjurkan kapan? Siang, malam, kemudian terlalu pagi. Subuh udah datang bertamu. Orang masih belum beres gitu. Jadi kalau mau bertamu ya di luar waktu itu. Ini adab. Sehingga ketika ada tamu yang sudah memberitahu kita, datang kita nggak kaget, malah kita siapin tamu kok. Iya, Pak ya. Di antara barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Cuma masalahnya tamu tetangga, tiap rumah ke rumah saja. Ini bukan tamu, tetangga. Tamu itu apa? Dari luar. Dari luar. Kalau tetangga ngopi ya. Maka kalau ada tamu disiapin, dimuliakan. Berapa hari? Memuliakan tamu berapa hari, Pak? 3 hari. Hari pertama istimewa. Hari kedua biasa. Jadi misal Pak, misal kalau hari-hari biasa makannya pakai apa? Pakai sate, Ustaz. Apa itu sate? Sayur dan tempe. Jadi Pak, mengirit itu. Udah pensiun, Ustaz. Sudah pensiun. Dana nggak masuk kayak dulu. Udah pensiun. Jadi kenapa pakai sate terus sayur dan tempe? 1, sudah pensiun, dananya udah berkurang. 2, mengurangi banyak pantangan. Jadi antara mengirit sama mengurangi ini yang agak beda, Pak. Datang. Kalau biasanya ya sayur tempe, datang tamu, hari itu spesial. Apa Pak spesialnya? Ya beli ikan gurame, beli apalah gitu ya Pak, nasi pokoknya padang yang sederhana gitu. Spesial hari pertama. Atau nasi kebuli lah gitu. Nasi kebuli, spesial hari pertama. Tentunya bagi yang mampu. Hari kedua biasa seperti biasa. Biasanya apa? Sayur tempe, ya sudah. Hari ketiga biasa. Hari keempat pagi-pagi kok biasanya jam itu sudah ada sarapan, belum ada nih. Tamunya harus tahu diri. Hari keempat ya udah izin. Itu adab. Kembali kepada ayatnya. Jadi ketika orang beriman itu dicela, jangan kaget. Sudah dikasih tahu kok. Orang baik itu pasti
dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Orang baik itu pasti punya musuh, pasti punya musuh. Siapa musuhnya? Setan. Jadi orang yang suka usil namanya siapa setannya? Ini benar Mas. Kok suka usil aja? Maksudnya setan ada iblis, ada jin, ada setan. Jin itu bangsanya. Kayak kita ini bangsa siapa? Manusia. Jin itu bangsanya. Siapa nenek moyangnya? Iblis. Kayak kita bangsa manusia. Siapa bapaknya? Adam. Adam siapa istrinya? Hawa. Terus iblis siapa sah? Dulu ketika akad nikah gak ngundang-undang Pak. Jadi kita nggak tahu. Yang pasti apa iblis ya sama kayak Adam punya apa? Punya pasangannya. Cuma siapa pasangannya iblis ya kita nggak tahu. Dan tidak penting untuk ngasih tahu, untuk kita tahu, nggak penting lah. Kita aja nggak tahu kan siapa keluarga kita, benar nggak Pak? Tahu nggak pernah keluarga kita? Kalau orang Arab itu sangat-sangat menjaga nasab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ibnu Hashim terus sampai seterusnya. Kalau kita Pak berapa yang tahu? Hah? Kita ini berapa? Maksimal berapa? Oke. Pak Irwan. Pak Irwan, berapa Pak Irwan? Irwan bin Mis bin ya, selain bin no. Cuma 3. Ada yang bisa 5 di sini? Yang bisa 5. Kita ini kurang menjaga apa? Nasab. Padahal menjaga nasab itu salah satu di antara tujuan menjaga silaturahim. Gimana kita mau silaturahim? Kalau kita nggak tahu nasab-nasab kita. Nah, silaturahim itu untuk yang satu rahim, satu apa itu? Satu darah. Kalau sama yang tidak satu darah namanya silatul ukhuwah. Menyambung persahabatan, bukan silaturahim. Baik, maka orang-orang beriman kalau lewat di depannya itu diejek-ejek, kedip-kedipin mata. Maksudnya sebagai bahan ejekan. Gimana caranya Bu? Mengejek pakai mata Bu. Jangan ditiruin Bu. Jangan ditiruin. Wailul likulli humazatil, celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela. Humaza itu ngejek-ngejek pakai isyarat. Apa? Pakai suara. Pakai suara. Lumaza itu yang tidak bersuara. Jadi ada ejekan itu bersuara. Bersuara itu seperti nama hewan di Ragunan. Itu. Yang tidak bersuara pakai isyarat. Bisa dengan mata, bisa dengan tangan, bisa dengan lidah, bisa dengan anggota tubuh. Maka mengancam, celakalah bagi setiap pengumpat lagi mencela. Atau orang lewat pakai air ludah dan semuanya yang tidak bersuara, maka orang beriman akan diejek-ejek, dan ketika mereka selesai mengejek gembira. Ada Pak, ada orang gitu, dia berbuat dosa gembira dengan dosanya, dia menyakiti orang lain, habis menyakiti senang dia. Kok ada Pak? Ada. Orang itu senang setelah dia itu jelek-jelekin orang, itu ada. Lebih buruknya lagi ketika dia senang gembira ria, nggak sendiri, satu keluarga, satu geng, satu circle, satu kelompok.
Maka mengatakan wa ma ursilu alaihim hafidhin. Mereka itu yang ngecek-ngecek, yang ngolok-ngolok. Itu Allah tidak pernah mengutus mereka itu untuk menjadi penjaga. Maksudnya gini, Allah itu tidak pernah menciptakan manusia, Allah itu utus manusia itu tujuan hidupnya untuk mengecek-ngecek. Kan itu. Allah ciptakan manusia tujuannya ngapain, Pak? Beribadah. Masing-masing itu apa? Memperhatikan, bertanggung jawab dengan diri masing-masing. Bukan terlalu sibuk dengan orang lain. Kalau orang lain berbuat dosa, kita nanti ditanya nggak? Enggak. Kecuali yang punya tanggung jawab. Ya, misalnya Pak, orang tua dengan anaknya kamu apa berbuat yang enggak, orang tua ditanya. Kamu dulu dikasih amanah gimana? Oh, sudah saya jelaskan. Ya Allah, sudah tak kasih tahu, sudah saya sekolahkan, tapi enggak dengerin. Itu lepas. Lepas apa? Lepas tanggung jawab. Seperti siapa? Seperti Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Istrinya sudah diceramai, anaknya sudah dikasih nasihat, ternyata masih kabur. Bayangkan Pak, jangankan kita, Nabi Nuh saja. Nabi Nuh bayangkan, istrinya sama anaknya Kan'an, nggak mau ikut kapalnya dia. Justru orang lain malah ikut. Tapi Nabi Nuh masih punya anak, 3. Sam, Ham, dan Yafis. 3 itulah. 3 ikut bapaknya, 1 ikut ibunya. Punya anak 4. 3 ikut bapaknya, 1 ikut ibunya. Akhirnya binasa. Kalau sudah selesai, kita sudah memberikan nasihat, kita sudah menunaikan amanah, tidak ada dosa. Dan masing-masing orang mempertanggungjawabkan tentang dirinya masing-masing. Gak mungkin ada orang berbuat jahat, kita diminta dosa yang gak mungkin. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Masing-masing nafsi, diriku. Tetangga maling. Dapat dosanya? Enggak. Tapi kalau kita melihat dia maling, kita kasih tahu, jangan maling. Itu apa? Tugas kita. Maka mengatakan ya setelahnya, nanti ketika di hari akhirat, Allah balik. Dulu orang-orang baik itu di dunia ditertawakan. Maka di dunia Allah balik. Falyaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Orang-orang beriman nanti mentertawakan. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan sambil melihat. Kan orang beriman nanti di mana? Di surga. Surga itu di atas. Di bawahnya neraka. Tuh kan dulu kan udah dikasih tahu, jangan yang enggak. Kok masih enggak? Itu kayak gitu kan jadinya. Jadi orang beriman mentertawakan orang-orang kafir, kemudian mereka di atas dipan-dipan sambil melihat. Allah mengatakan, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir yang dulu mengolok-olok itu sudah diberi balasan hukuman sesuai dengan apa yang mereka perbuat? Iya. Jadi apa? Dulu mereka di dunia itu ngolok-ngolok, nanti dibalik. Yang diolok-olok akan yang mengolok-olok. Hal ini menegaskan kaidah dalam hukum Allah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan, hukuman itu sesuai dengan perbuatan. Jadi Allah sudah menetapkan hukum. Setiap perbuatan itu ada hukumannya, ada balasannya. Kamu mencubit di dunia, di akhirat dicubit. Kamu ngelolok di dunia, nanti di akhirat diolok-olok.
Karena dalam hukum Allah, seseorang itu akan diberi balasan sesuai dengan perbuatan. Jangankan kita, nanti ketika di hari kebangkitan, Allah bangkitkan juga hewan-hewan. Kemudian apa? Ketika sudah dibangkitkan semua manusia, hewan-hewan, maka pertama yang Allah pisah itu hewan-hewan. Sampai ada hewan domba yang tidak bertanduk. Itu apa? Mengkisos domba yang bertanduk yang dulunya telah menanduknya. Di dunia dulu tanduk, itu di akhir dibangkitkan dan diperlihatkan kepada seluruh manusia. Hewan saja Allah tegakkan keadilan. Dan setelah sudah selesai mengkisos, di antara hewan-hewan Allah mengatakan kuni turoba, jadilah kalian debu tanah. Selesai. Jadi kalau hewan sudah selesai mengkisos, jadi apa, Pak? Tanah. Jadi semua hewan itu nanti akhirnya menjadi tanah, selesai. Tidak berlanjut sampai surga dan neraka. Setelahnya baru manusia. Manusia mati atau hidup? Hidup di alam akhirat. Kalau enggak surga, neraka. Itulah firman Allah dalam surat An-Naba di ayat terakhir. Inna andarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu apa? Berangan-angan, bercita-cita, ya laitani, seandainya aku menjadi tanah, debu. Seperti siapa? Seperti hewan-hewan tadi. Karena melihat selesai kisos, selesai. Tapi kalau manusia enggak, surga atau neraka selama-lamanya, iya. Jadi manusia akhir daripada kehidupannya itu hidup, tidak mati. Yang mati itu sementara, Pak. Jadi kalau di kajian tidur pasti bangun nanti kalau udah selesai. Sama kalau Jumatan, Pak, Pak ya. Jumatan itu di tengah khutbah itu kan banyak tidur. Tapi kalau sudah qomat, bangun juga. Karena memang apa? Akhir daripada kehidupan manusia itu hidup. Bangun, Pak. Sehingga pada yang mengatakan, ya laitani, seandainya aku menjadi seperti hewan-hewan menjadi tanah, selesai. Gak ada lagi surga atau neraka. Orang-orang yang berbuat dosa, orang yang banyak berbuat dosa di dunia, mereka itu orang yang paling takut mati. Siapakah orang yang paling takut mati? Orang yang paling banyak dosa. Kenapa? Karena banyak pertanggungjawabannya. Ya, orang-orang yang banyak dosanya itu kalau bisa hidup 1000 tahun, mereka itu akan bayar. Gimana cara bisa hidup 1000 tahun? Namun ketika di akhirat, orang yang paling pengen mati siapa? Mereka itu. Jadi di dunia orang yang paling takut mati, paling suka hidup. Tapi ketika di akhirat yang paling ingin mati duluan. Tapi kalau orang beriman di dunia ya sudah. Dikasih hidup, dikasih mati, itu yang terbaik. Dikasih umur panjang, alhamdulillah. Dikasih umur pendek, semoga perjumpaan yang terbaik. Di surga gembira dengan janji Allah. Maksudnya orang beriman nanti di surga di atas dipan-dipan sambil layai-layai. Kalau layai-layainya orang CKP sambil ngapain, Pak? Sambil ngopi ya. Sambil merenung kehidupan itu.
sambil melihat keindahan surga, makan, ada bidadarinya, ada minumannya, ada apa? Ada buah-buahnya. Sambil melihatnya di neraka, ngapain Kenapa? Jadi dulunya mengolok-olok, Allah balik. Allah balik. Hal ini menegaskan al jaza'u min jinsil amal. Hukuman sesuai dengan perbuatan. Yang dulunya zalim akan dizalimi. Sehingga dalam Islam itu ada namanya apa? Balas, membalas. Kalau dalam agama lain apa? Hah? Kalau dalam agama Hindu, karma. Kalau dalam agama ya hari pembalasan. Hari pembalasan. Dan hari pembalasan itu di mana? Di akhirat. Di akhirat. Kenapa nggak dibalas di dunia? Dunia itu ujian. Dunia itu ujian. Baik, wallahu ta'ala bissawab. Dengannya kita selesai dari surat Al-Mutaffifin. Sehingga apa? Yang menjadi pokok pembahasan adalah ancaman orang-orang yang berbuat curang. Mungkin saja bisa lolos dari pengadilan dunia, tapi nggak akan lolos di pengadilan akhirat. Karena pengadilan dunia hakimnya manusia. Kalau hakimnya manusia, Pak, oh mas pokoknya mudah dah pokoknya. Selama hakimnya manusia, Pak. Ya, sama-sama manusia, udah gampang. Yang susah apa yang mudah dipersulit. Yang sulit asalkan ada bayar, apa udah atau doa dengan amplop, pokoknya bikin SIM lama Pak. Tapi kalau mau bayar cepet Pak, duduk manis besok udah di rumah aja sampai. Makanya apa? Ya yang bawa-bawa truk besar itu apa? Ngawur. Siapa? Proses yang nggak dijalan dengan prosesnya itu apa? Nanti nabrak. Masuk jurusan kedokteran dengan bayar. Akhirnya lulusnya tanpa proses yang benar. Langsung apa? Kerja di rumah sakit bedah. Nah, buka praktek langsung. Motongnya anggel motong. Ngasih obat, anggel ngasih obat. Mati pasiennya. Kenapa? Karena jalurnya, prosesnya tidak benar. Sama jadi ustadz, belum pernah belajar, belum pernah menempuh belajar, langsung jadi ustadz. Kan mudah Pak. Asalkan pakai peci, pakai tasbih, pakai gelang apa? Cincin ake, jadi ustadz. Akhirnya ngawur gitu kan. Ngawur gitu. Paling gampang jadi ustadz. Pakai peci, pakai gamis, pakai tasbih, pakai fase-fase dikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aduh, ustadz nih. Bisa doa dikit, ustadz. Padahal dia ketika berdoa dia gak paham apa artinya. Nah ini apa? Sama Pak. Setiap yang tidak melalui proses yang benar, nggak akan benar. Nggak akan benar. Oleh karena ya Pak, dalam agama Islam sangat memperhatikan tentang tahapan. Jangankan menjadi ustadz, belajar Quran saja. Mulai dari apa Bu? Iqra jilid 1. Kan nggak usah gengsi. Belajar Quran ya, baru Iqra jilid 1 ya, nggak usah gengsi. Nggak apa-apa, memang apa? Udah, ikuti tahapannya. Bapak-bapak kalau belajar baca Quran, nggak apa-apa mulai dari Iqra jilid 1. Nggak usah gengsi. Iya Pak? Iya. Nggak apa-apa ya? Belajar Quran dari Iqra jilid 1 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Berproses. Karena waktunya sudah selesai itu.
kita cukupkan dulu ya. Belajar Iqra nanti Pak ya. Belajar Iqra nanti. Pak Irwan yang mengkoordinir nanti Pak. Ya. Nanti belajar Qur'annya belajar Iqra jilid 1. Ibu-ibunya sudah Quran. Bapak-bapaknya masih Iqra jilid 1. Enggak apa-apa. Salahnya sendiri Pak, enggak pernah belajar Quran. Yang disuruh ikut pengajian ibu-ibunya terus. Yang disuruh belajar Quran ibu-ibunya terus. Nanti yang bisa baca Quran ibu-ibunya, bapaknya masih Iqra jilid 1. Salahnya sendiri itu, enggak pernah belajar. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.